Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapriyani Hasibuan dengan NIM 0104201006 kelas MDA semester 5 dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang manajemen sumber daya manusia dalam pandangan Islam. Baik, yang pertama tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan pengembangan, kompensasi, dan promosi. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen. Baik, selanjutnya, manajemen sumber daya manusia menurut pandangan Islam. Sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengolahan seluruh resource yang ada di muka bumi ini. Karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam sangat jelas telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 13 yang bunyinya, dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Oleh karena itu, sumber daya yang ada ini harus kita kelola dengan benar, karena itu merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Selanjutnya, manajemen kinerja menurut Islam. Pengertian kinerja atau prestasi kerja ialah kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan pekerjaan. Sejauh mana keberhasilan seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaan yang disebut dengan level of performance. Biasanya orang yang level of performance tinggi disebut orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standar dikatakan sebagai tidak produktif atau berperformance rendah. Yang terakhir, rekrutmen dalam pandangan Islam. Bagaimana cara memperoleh tenaga kerja atau karyawan dalam sejarah awal Islam? Berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari yang berkata, "Aku dan dua orang lelaki dari keturunan pamanku datang kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu dari lelaki itu berkata, 'Hai ya Rasulullah, jadikanlah aku sebagai pejabat atas kekuasaan yang telah diberikan Allah kepadamu.' Lelaki lainnya juga mengatakan demikian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Demi Allah, sesungguhnya aku tidak akan memberikan jahatan kepada orang yang memintanya satu orang yang menginginkannya.'" Hadis Sahih Muslim. Demikianlah hasil PowerPoint dari saya tentang manajemen sumber daya manusia menurut pandangan Islam. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.